Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana, sudah siap belajarnya hari ini? Nah, disiapkan dulu buku tematik dan buku tulisnya ya. Nah, kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ini tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, lambang bilangan 4 angka itu contohnya seperti ini: 1112, 2056, dan 3389. Nah, 4 bilangan angka ini mempunyai nilai-nilai. Misalnya angka 2 ini, dia menempati nilai ribuan. Lalu angka 0 ini dia menempati nilai ratusan. Lalu angka 5 ini dia menempati nilai puluhan. Dan angka 6 ini dia menempati nilai satuan. Jadi diingat-ingat ya, ada nilai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Diingat-ingat. Nah, contoh membaca lambang bilangan 4 angka. Di sini Ibu akan memberikan contoh cara membaca lambang bilangan 4 angka ini. Ada soal. Angkanya 2352. Caranya bagaimana sih, Bu? Yang pertama, kita lihat dulu angka 2 ini. Angka 2 ini dia menempati nilai ribuan, maka kita tulis 2000. Lalu angka 3-nya. Angka 3 ini dia menempati nilai ratusan, maka kita tulis 300. Lalu angka 5 ini dia menempati angka nilai puluhan, berarti kita tulis 50. Dan 2-nya ini menempati angka satuan, maka kita tulis angka 2. Jadi dibaca 2352. Lalu ada lagi nih contoh soal berikutnya. Ada angka 3023. Nah, sama kayak tadi, 3 itu dia menempati nilai ribuan, maka kita tulis 3000. Oke, kita tulis angka 3000. Lalu 0 ini dia kan menempati nilai ratusan, tetapi angkanya 0. Kalau angkanya 0 tidak usah ditulis ya anak-anak. Lalu kita lanjut ke angka 2. Angka 2 ini dia menempati nilai puluhan, maka kita tulis 20. Lalu ada angka 3. Angka 3 ini dia menempati nilai satuan, maka kita tulis angka 3. Maka dibaca 3023. Nah, kita masuk ke contoh ketiga. Di sini ada angka 4. 4 ini menempati nilai ribuan. Jadi 4000. Kita tulis 4000. Lalu angka 6. Angka 6 ini dia menempati nilai ratusan, maka kita tulis, iya benar, 600. Lalu angka 0 ini dia menempati nilai puluhan, tapi karena nilai angkanya 0, jadi tidak kita tulis ya anak-anak. Lanjut ke angka 7. Angka 7 ini menempati nilai satuan, maka kita tulis angka 7. Jadi dibaca 4607. Sampai sini sudah paham? Semoga paham ya. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan lagi nanti. Nah, di sini ada contoh menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, sekarang kita menulis nih. Kalau misalnya ada soal 3422. Cara menulisnya bagaimana sih, Bu? Nih, cara menulisnya kita lihat di sini. Ada angka 3, ada tulisan angka 3000. Berarti kita tulis angka 3. Titik. Lalu ada tulisan 400. Berarti kita tulis angka 4. Lalu ada tulisan lagi 20. Oke, kita tulis angka 2. Dan yang terakhir 2. Oke, kita tulis angka 2 lagi. Jadi ini penulisannya 3422. Nih, ada contoh lagi. Misalnya 4053. Kita lihat di sini 4000. Berarti kita tulis angka 4 titik 50. Loh, kok nggak ada ratusnya, Bu? Nah, berarti kalau tidak ada ratusannya, kita tulis angka
0. Lalu di sini ada angka 50. 50 berarti kita tulis angka 5. Di sini ada angka 3, kita tulis angka 3. Jadi penulisannya seperti ini, 4050. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, untuk mempermudah membaca dan menulis lambang 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini Ibu memiliki gambar kubus, persegi, persegi panjang, dan kubus kecil. Di sini ada kubus besar dan di sini ada kubus kecil. Nah, kubus besar ini dia memiliki nilai 1000. Jadi setiap satu kubus besar ini memiliki nilai 1000. Nah, kalau ada 2 kubus, maka dia bernilai 2000. Nah, persegi ini dia memiliki nilai 100. Nah, kalau misalnya di sini kan ada 2 persegi, jadi nilainya menjadi 200. Nah, persegi panjang ini, satu persegi panjang ini dia bernilai 10. Kalau misalnya ada 2 persegi panjang menjadi 20. Nah, ini kubus kecil ini dia bernilai 1. Maka kalau ada 2 kubus kecil ini, maka nilainya menjadi 2. Nah, maka bilangan ini dibaca menjadi 2222. Nah, semoga paham ya. Lanjut. Materi selanjutnya tentang membandingkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Di sebelah kiri angka 2576, di sebelah kanan ada angka 2536. Nah, kita lihat ribuannya. Yang di sebelah kiri ribuannya dia angkanya 2, berarti sama ya. Lalu lihat ratusannya. Ratusannya sama-sama bernilai 5. Lalu lihat puluhannya. Puluhannya yang di sebelah kiri angka 7, yang di sebelah kanan angka 3, maka dia puluhannya berbeda. Lalu lihat satuannya, dia satuannya sama-sama angka 6, maka yang berbeda adalah puluhannya, dan yang sama adalah angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuannya. Nah, cara membandingkannya itu dengan puluhannya nih, karena puluhannya dia berbeda. Kita lihat di sini puluhannya 7, di sini puluhannya 3. Maka nilai perbandingannya adalah karena 7 lebih besar daripada 3, kita menuliskan simbol seperti ini. Jadi 2576-nya kita makan. Jadi dibacanya 2576 lebih dari 2536. Seperti itu. Jadi cara membandingkannya, kita lihat dulu ribuannya, lihat lagi ratusannya, lihat lagi puluhannya, dan lihat lagi satuannya. Kalau misalnya ribuannya sama, maka kita lihat ratusannya. Kalau ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Nah, kalau puluhannya yang berbeda, maka kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Selanjutnya, setelah kita belajar membandingkan, kita mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Di sini ada bilangan 3500, 3600, 3300, 3400, dan 3700. Nah, perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusannya. Di sini kita lihat ribuannya, mereka sama-sama angka 3. Nah, kalau sama ribuannya, kita perhatikan ratusannya. Di sini angkanya berbeda nih ratusannya. Di sini angkanya 5, di sini angkanya 6, di sini angkanya 3, di sini angkanya 4, dan di sini angkanya 7. Nah, perintahnya urutkan bilangan dari yang terbesar. Nanti cari yang terbesar. Di antara angka 5, 6, 3, 4, dan 7 yang paling besar adalah 3700. Kita tulis 3700 di sini. Nah, dan ini angka, dan kita anggap ini sudah tidak ada ya. Lalu sisa 3500, 3600, 3300, dan 3400. Nah, lihat lagi angka yang paling besar di antara angka ini 5, 6, 3, dan 4. Yang paling besar adalah 6. Maka kita tulis di sini 3600. Nah, ini kita anggap sudah tidak ada. Sekarang kita lihat lagi di sini tinggal angka 5, 3, dan 4. Maka yang paling besar adalah 5. Maka kita tulis di sini 3500. Dan angka yang tersisa adalah 4 dan 3.
Maka yang paling besar adalah 3.400 kita tulis, dan yang terakhir 3.300. Berarti 3.300 ini bilangan yang paling terkecil. Yang bilangan paling terbesarnya adalah 3.700. Lalu ada soalnya lagi, urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, ini tinggal dibalik saja. Dari sini kita nulisnya. 3.300 kita tulis di sini paling depan, lalu 3.400 kita tulis nomor 2, lalu 3.500 kita tulis lagi di sini, lalu 3.600 kita tulis, dan 3.700 kita taruh paling belakang karena kita mengurutkannya dari yang terkecil. Nah, semoga paham ya. Kalau belum paham, silakan diputar-putar lagi videonya, diulang-ulangi lagi videonya agar lebih paham. Nah, pembelajaran yang ketiga yaitu matematika. Materinya operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, operasi penjumlahan bilangan 4 angka ini sudah kita pelajari dulu di kelas 2. Masih ingat kah? Semoga masih ingat ya. Nah, ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Misalnya, dengan nilai ribuan harus diletakkan di ribuan juga, nilai ratusan harus juga diletakkan di nilai ratusan, nilai puluhan juga diletakkan pada nilai puluhan, dan nilai satuan diletakkan pada nilai satuan. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan contoh berikut. 1205 ditambah 2143. Penyelesaiannya, cara bersusun pendek. Pertama, kita tulis angka 1205 ditambah dengan 2143. Nih, dilihat ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Lalu kita tambahkan 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. Lalu 0 ditambah 4, hasilnya 4. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 ditambah 2 hasilnya, ya benar, 3. Jadi 1205 ditambah 2143 menghasilkan angka 3348. Mudah ya, jadi tinggal bersusun ke bawah saja. Oke. Dan yang ketiga yaitu matematika. Nah, pada pembelajaran matematika ini kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Di sini Ibu mempunyai soal cerita. Kita baca bareng-bareng ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah menjadi 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, di soal cerita ini, dia menanyakan berapa total jarak yang ditempuh oleh pelari. Nah, penyelesaiannya, berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematikanya seperti berikut. Kan yang ditanyakan total jarak yang telah ditempuh. Nah, jarak yang pertama dia menempuh 4.320 meter. Lalu jarak yang kedua dia menempuh 3.200 meter. Jadi 4.320 ditambah 3.200. Nah, penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah seperti ini. Jadi 4.320 ditambah 3.200. 0 ditambah 0, 2 ditambah 0, 2, 3 ditambah 2, ya 5, 4 ditambah 3, 7. Maka total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Mudah ya. Nah,